Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik ke-31. Hukum acara. Disediakan oleh Global Tutorial. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata berawal pada tahun 1950 pada pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia menentukan antara lain, bahwa hukum acara perdata diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Berhubung dengan adanya peraturan-peraturan peralihan berturut-turut tersebut di atas, maka untuk mengetahui hukum acara perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, orang harus mulai meninjau keadaan di zaman Belanda dan perubahan-perubahan yang diadakan pada zaman-zaman yang berikut sampai sekarang. Wiryono Projodikoro menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, hubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Hukum acara perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah Eigenrichting, atau tindakan menghakimi sendiri. Hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya tidak formal, melainkan luas, terbuka dan sederhana mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata material dalam KUH Perdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya demikian, diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis di samping juga hukum tertulis. Sumber-sumber hukum acara perdata yang utama diantaranya, 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, BW. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber lainnya yang digunakan adalah jurisprudensi. Dalam praktiknya hakim-hakim di Indonesia dapat memutus suatu perkara dengan melihat jurisprudensi. Jurisprudensi atau putusan hakim yang telah berkembang dan sudah pernah diputus di pengadilan. Jurisprudensi juga dapat diartikan sebagai putusan hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan mengikat dan diikuti oleh hakim-hakim sesudahnya apabila terdapat kasus yang sama. Menurut SJF Andreae dalam Regelert Henwoordenboek, jurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan. Wiryono Projodikoro juga menyebutkan adat kebiasaan yang dianut para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata. Sama seperti hukum lainnya, maka hukum acara perdata sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata. 1. Asas hakim bersifat menunggu. 2. Asas hakim dilarang menolak perkara. 3. Asas hakim bersifat aktif. 4. Asas persidangan yang terbuka. 5. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar. 6. Asas putusan hakim harus disertai alasan-alasan. 7. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 8. Asas objektivitas. Dalam proses berperkara, pengajuan gugatan, dalam hukum acara perdata diawali dengan pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan perdata yang disertai dengan permohonan sita jaminan, konservatoire beslak. Gugatan perdata ini bisa diajukan secara lisan di depan ketua pengadilan negeri.
Konservatoire Beslak mempunyai sifat droit de suite yang artinya hukum akan mengikuti bendanya kemanapun, tidak bisa dialihkan. Pada tingkatan pengadilan negeri, ada tawaran damai atau tidak damai. Untuk memenuhi tawaran damai, dibuat akta perdamaian. Bila tidak dipenuhi, maka dapat dibuat permohonan eksekusi putusan. Setelah itu dibuat penetapan unmanning, peringatan, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan sita eksekusi, berita acara eksekusi, dan kemudian penetapan hari, tanggal, tempat lelang oleh kantor lelang negara. Selanjutnya, dilakukan pengumuman iklan lelang dan akhirnya lelang eksekusi. Hal-hal yang dimuat dalam gugatan. 1. Alasan hukum yang berisi hubungan hukum dan dasar hukum gugatan. 2. Sesuai dengan hukum acara, misalnya locus delicti, gugatan diajukan di pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal. 3. Permohonan. Jika tidak ditempuh jalan damai, maka berlaku hukum acara perdata, proses berperkara, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jawaban, bersifat wajib diajukan oleh tergugat, terdiri dari A. Permohonan konservatoire Beslak. B. Penetapan konservatoire Beslak. C. Berita acara sita oleh juru sita. Konvensi, gugatan yang pertama, diajukan oleh penggugat kepada tergugat. Rekonvensi, gugatan balik dari tergugat kepada penggugat. 2. Replik, jawaban dari penggugat terhadap jawaban tergugat. 3. Duplik, balasan jawaban tergugat terhadap replik penggugat. 4. Pembuktian. 5. Kesimpulan tertulis, dibuat oleh penggugat maupun tergugat kemudian diberikan kepada hakim. 6. Hakim memberikan putusan. Pada tingkat banding, dibuat memori banding dan kontra memori banding dan diikuti oleh putusan hakim. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, diajukan memori kasasi dan kontra memori kasasi yang selanjutnya diikuti oleh putusan hakim. Terhadap hasil putusan hakim pada tingkat kasasi, dapat diajukan peninjauan kembali dengan syarat ada bukti baru, novum, yang tidak didapat pada persidangan sebelumnya. Peninjauan kembali merupakan upaya luar biasa dalam beracara. Hukum acara pidana. Sebelum secara resmi nama Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 285 KUHP, telah menggunakan istilah Wetboek van Strafvordering, Belanda, dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana. Berbeda apabila dipakai istilah Wetboek van Strafprocesrecht, Belanda, atau Procedure of Criminal, Inggris, yang terjemahan dalam bahasa Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah strafvordering itu meliputi seluruh prosedur acara pidana. Istilah lain yang diterjemahkan dengan tuntutan pidana adalah strafvervolging, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tidak meliputi seluruh pengertian strafprocesrecht, hukum acara pidana. Jadi istilah strafvordering lebih luas artinya daripada istilah strafvervolging. Istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHP, karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra-penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim eksekusi. Demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa, banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai hukum pidana formal, maksudnya untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Sedangkan hukum pidana material berisi petunjuk dan uraian tentang delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. R. Susilo mengemukakan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur 1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan. 2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu. 3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa,
menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka. 4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana. 5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. JCT Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu, hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Fungsi pokok hukum acara pidana yaitu, 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Pengambilan putusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. Sedangkan menurut Bambang Purnomo, bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah 1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. 2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. 3. Melaksanakan keputusan secara adil. Yahya Harahap mengemukakan landasan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. 2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu, a. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. B. Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum. C. Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral peri kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu, a. Menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. B. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. C. Agar tidak bergeser dari KUHP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya. 4. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. 5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Menurut Andi Hamzah, tujuan daripada hukum acara pidana adalah sebagai berikut, mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia. Dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera, tata tenteram kerta raharja. Prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana antara lain, 1. Prinsip legalitas. 2. Prinsip keseimbangan. 3. Prinsip unifikasi. 4. Prinsip diferensiasi fungsional. 5. Prinsip saling koordinasi. Selain itu, asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat, yaitu, 1. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya, meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum mendeponir. 2. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik. 3. Asas pra-peradilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara, pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 4. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Hakim seberapa harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti hakim harus mendengar sendiri terdakwa,
tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi. 5. Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif. Artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia. Beberapa ilmu-ilmu pembantu yang dapat digunakan sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana, sebagai berikut. 1. Logika. 2. Psikologis. 3. Kriminalistik. 4. Psikiatri. 5. Kriminologi. Hukum acara tata usaha negara. Penguasa mempunyai wewenang, dan sering dalam melakukan tugasnya pejabat melampaui batas wewenangnya, détournement de pouvoir, atau pejabat salah menerapkan undang-undang atau peraturan, abus de droit, yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Untuk maksud ini sangat diperlukan peradilan tata usaha negara, dan untuk ini dibentuk badan-badan peradilan yang melaksanakan peradilan tata usaha negara. Juga diperlukan peraturan-peraturan tentang cara berperkara di hadapan pengadilan tata usaha negara. Jadi diperlukan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara tata usaha negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara. Dapat disimpulkan, hukum acara tata usaha negara mengatur tentang cara-cara bersengketa di peradilan tata usaha negara serta mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tersebut. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hukum acara tata usaha negara pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, memang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tetapi untuk mengetahui hukum acara tata usaha negara tersebut tidak cukup. Sumber hukum formil yang lain dan hukum acara tata usaha negara adalah kebiasaan, jurisprudensi, dan pendapat ahli hukum atau sarjana hukum. Kekuasaan absolut dan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Asas-asas yang terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu 1. Asas praduga rehmatayat. 2. Asas hakim bersifat aktif. 3. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan dalam perkara tata usaha negara pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Dalam kepustakaan hukum tata usaha negara ditemukan beberapa istilah yang lazim digunakan untuk menyebut istilah upaya administratif, antara lain administrat berup, kuaso rekat sprak atau peradilan administrasi semu. Bentuk upaya administratif berupa 1. Keberatan. Prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud. 2. Banding administratif. Prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, dilakukan oleh atasan dan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau instansi lain dan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Di samping melalui upaya administratif, penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan melalui gugatan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif relatif lebih sedikit, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui gugatan, karena penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif hanya terbatas pada beberapa sengketa tata usaha negara tertentu saja. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan 1. Gugatan harus memuat a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,
dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, b. Nama jabatan dan tempat tinggal tergugat, c. Dasar gugatan-gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. 2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. 3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Pada umumnya, dasar gugatan terdiri dari 1. Uraian tentang kejadian atau peristiwa, 2. Uraian tentang dasar hukum gugatan, 3. Uraian tentang tuntutan, petitum. Dalam bidang tata usaha negara terdapat tenggang waktu mengajukan gugatan yang bervariasi. Terdapat 4 kriteria tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu, 1. 90 hari sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara. 2. Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberi kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusannya namun ia tidak berbuat apa-apa. 3. Setelah lewat waktu 4 bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata tidak berbuat apa-apa. 4. 90 hari sejak pengumuman keputusan TUN, jika keputusan TUN itu harus diumumkan. Acara atau pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat digunakan. 1. Acara biasa. A. Tindakan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. B. Pemeriksaan di sidang pengadilan. 2. Acara luar biasa. A. Acara cepat. B. Acara singkat. Dasar hukum dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan memiliki wewenang mengadili dan meliputi badan-badan peradilan tingkat 1 dan tingkat 2 yang semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung. Pelaksana Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai tingkat banding. Struktur ini sama dengan struktur peradilan umum. Namun, yang membedakannya adalah alur perkara. Alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan peradilan tata usaha negara. Perbedaan itu disebabkan dalam jalur PTUN terdapat saluran upaya administratif. Keputusan atau base-checking adalah suatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintahan, dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, persyaratan tertulis diharuskan untuk memudahkan pembuktiannya. Sebuah memo atau nota tertulis sudah dianggap memenuhi syarat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, apabila sudah jelas, 1. Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya, 2. Maksud dan isi tulisan itu, yang mempunyai akibat menimbulkan hak dan kewajiban, 3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan, bersifat individual dan konkret. Selain itu, terdapat pula keputusan tata usaha negara yang tidak dapat di-PTUN-kan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, antara lain, 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, 2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan, 4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, 5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Hukum Acara Peradilan Agama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberatan peradilan agama diakui,
Namun mengenai susunan dan kekuasaan wewenang, masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara peradilan agama. Dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara peradilan agama. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara peradilan agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan peradilan agama. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ruang lingkup tugas dan wewenang peradilan agama adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. 2. Menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. 3. Memberikan itsbat kesaksian. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Hal ini berarti, hukum acara peradilan agama berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, yang berarti di samping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan pengadilan agama berlaku hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, namun secara khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Proses beracara dalam peradilan agama hampir menyamai hukum acara lainnya, di mana tahapan dimulai dari tingkat pertama, yang terdiri dari gugatan permohonan, jawaban rekonvensi, replik jawaban rekonvensi, duplik replik rekonvensi, duplik rekonvensi, pembuktian, kesimpulan, putusan, eksekusi, jika tidak ada permintaan upaya hukum banding. Dalam tingkat kedua dikenal dengan tingkat banding yang terdiri dari memori banding yang dibuat pembanding, kuasanya. Lain kontra memori banding yang dibuat terbanding, kuasanya. Lalu eksekusi, jika tidak ada upaya hukum kasasi dari yang dikalahkan. Yang terakhir adalah tingkat kasasi, yang terdiri dari memori kasasi yang dibuat pemohon kasasi, kuasanya. Kontra memori kasasi yang dibuat termohon kasasi, kuasanya. Lalu eksekusi dan peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi, Constitutional Court. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara peradilan tata negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah hukum acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku, asas hukum objektif. Marwarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 7 asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu 1.
Ius curiae novit, adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 2. Persidangan terbuka untuk umum, merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim. 3. Independen dan imparsial. Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang mampu berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. 5. Hak untuk didengar secara seimbang, audi et alteram partem, dan pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan, adversarial. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. 6. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas ius curiae novit, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. 7. Praduga keabsahan, praesumptio ieste causa. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk mengetahui sumber hukum acara MK tentu juga dapat didekati dari aspek material dan formil. Dari aspek material, untuk mengetahui sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara dimaksud diambil atau hal apa saja yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan sumber hukum formil hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi atau paling tidak terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24C Ayat 6, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
yaitu pada bab 5 mulai dari pasal 28 hingga pasal 85. Demikianlah materi topik ke-31 tutorial pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.